Oke, baiklah teman-teman, salam komando. Baik, di sini saya ingin berbagi informasi mengenai penerimaan calon perwira prajurit karir Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020. Sesuai dengan yang ingin saya bagikan informasi pada teman-teman sekalian, di sini saya akan membagikan tentang daftar kebutuhan yang diperlukan atau alokasi jurusan pada penerimaan perwira prajurit karir Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020. Baik, teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini saya ambil langsung dari website resmi penerimaan rekrutmen Tentara Nasional Indonesia. Baik, di sini teman-teman bisa melihat secara perlahan. Dan di sini ada sekitar lebih kurang 67 jurusan yang diperlukan. Baik, di sini untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung melihat ke website resmi rekrutmen TNI di baik melalui Google ataupun website atau browser nanti ya. Baik, sini akan saya scroll pelan-pelan untuk lebih jelasnya. Nanti teman-teman bisa melakukan pause terlebih dahulu di video teman-teman. Di sini tinggal teman-teman cocokkan jurusan teman-teman dengan kebutuhan yang diperlukan. Banyak sekali jurusan yang diperlukan di sini teman-teman. Teknik penerbangan itu untuk S1 pria. Baik, dan yang perlu teman-teman ketahui di sini dalam daftar kebutuhan PPK TNI 2020 ini, jurusan daftar kebutuhannya itu bersumber dari lulusan perguruan tinggi dengan kategori lulusan S1 dan D3. Inilah beberapa, nanti teman-teman bisa langsung melihat ke website resmi penerimaan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya untuk teman-teman, untuk persyaratannya teman-teman bisa melihat di sini. Ini yang pertama itu persyaratan umumnya warga negara Indonesia pria wanita, bukan prajurit TNI, Polri atau PNS. Yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat berjasa serendah-rendahnya D3 sesuai kebutuhan angkatan. Yang kelima umur yang setinggi-tingginya untuk D3 26 tahun, untuk S1 30 tahun, untuk S1 profesi 32 tahun. Tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Yang kedelapan, tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm dengan berat badan seimbang atau berat badan ideal. Yang ke-9, bersedia mengikuti ikatan dinas pertama selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi perwira TNI. Yang ke-10, bersedia ditugaskan di wilayah NKRI. Yang ke-11, menyertakan surat keterangan bersih diri atau SKBD.
Yang ke-12, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Yang ke-13, bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansi dan sanggup membuat pernyataan berhenti dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Digma. Persyaratan khususnya nanti teman-teman bisa melihat seperti apa di website resmi penerimaan tentara PPK tahun 2020 ya. Dan untuk teman-teman dan untuk materi yang akan diujikan seperti ini. Untuk daerah, untuk materi seleksi di PPK di Panda masing-masing seperti administrasi, kesehatan, keselamatan jasmani, dan mental ideologi. Itu di Panda. Dan setelah lulus di Panda, kita akan berangkat ke tingkat pusat dan akan mengikuti ketujuh tahapan seleksi ini.